Begitu luar biasanya nenek moyang orang Batak mengadakan adat ini. Begitu luar biasanya nenek orang Batak menciptakan acara Titi Markop ini. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat dari sifat-sifat alami orang-orang Batak, sifat alami hubungan antara orang tua dengan anak, ini masih sering adu pendapat dan tidak ada istilah menjaga perasaan antara si bapak dengan si anak. Tidak ada istilah menjaga perasaan, langsung ceplos-ceplos ngomong aja, terbuka sekali. Yang kadang ada ketersinggungan juga boleh, nggak apa-apa, karena itu akan kembali lagi di hari berikutnya. Itu sifat alami antara ayah dengan anak. Sifat alami antara mertua dengan menantu. Istilah orang Batak, si matua dohot hela. Ini sifat alaminya adalah sangat-sangat saling menjaga etika komunikasi. Si mertua akan selalu menjaga supaya menantu atau helanya tidak tersinggung jika ada kata-kata yang salah. Apalagi si menantu, si hela, pasti lebih menjaga lagi dalam etika komunikasinya agar mertuanya tidak tersinggung. Jadi sangat-sangat sensitif sekali bila ada kesilapan atau kesalahan komunikasi. Kalau antara ayah dengan anak tadi boleh-boleh saling bentrok pun itu udah hal lumrah, udah alami ya. Karena itu tetap akan kembali lagi. Nah, kita bedakan dengan sifat antara, kalau dalam orang Batak, antara tulang paman dengan berenya. Sifat antara tulang dengan bere. Laki-laki Batak sangat hormat kepada pamannya, tulangnya. Kalau tulangnya menegur dia nggak bakalan tersinggung, dia bakalan tidak marah, bahkan tidak akan dendam lah, nggak ada dendam, nggak bakalan muncul dendam sekalipun tulangnya begitu kasar menasihati berenya. Si bere tidak akan tersinggung, tidak akan dendam, dan dia selalu hormat. Bahkan kalau si tulang menjewel telinga berenya tidak akan melawan dan tidak akan tersinggung, bahkan tidak akan ada unsur dendam karena itu. Itu sudah sifat alami. Kenapa? Kenapa tidak marah? Kok bisa? Masa dijewel lah nggak marah? Ya, itulah sifat alami orang Batak itu. Kenapa tidak marah? Dia menganggap, karena si bere menganggap bahwa bila tulangnya berbuat itu demikian kepadanya, itu adalah cinta tulangnya kepadanya. Itu adalah karena kasih sayang tulangnya kepadanya. Itu adalah karena kasih sayang pamannya kepadanya. Bahkan ada yang merasa senang. Kenapa? Oh, rupanya paman saya masih memperhatikan saya. Oh, rupanya paman saya masih suka sama saya. Tapi coba kalau orang lain yang bukan tulangnya, sentuh saja telinga orang Batak, marah betul. Tersentuh saja telinga kita kepadanya, padahal dia bukan dari kita, marah betul. Sembarangan ngomong, marah-marah, bahkan boleh lagi lebih marah lagi. Jadi beda. Jadi kalau tulangnya tadi, nah, sungguh luar biasa nenek moyang orang Batak. Inilah sifat, makna sifat dari orang Batak tadilah yang dimanfaatkan oleh Titi Markop tadi. Baik pemirsa, kita coba bedakan dalam rumah tangga itu ada selalu ada perselisihan kecil ataupun perselisihan besar. Seandainya Titi Markop ini tidak ada, maka si perempuan mengadu kepada bapak kandung. Si perempuan akan mengadu bapak kandung atas sifatnya suaminya yang tidak bisa diterima.
Kembali kepada sifat Batak tadi, sifat alami orang Batak. Kalau burunya tersakiti, anak perempuannya tersakiti, apapun itu alasannya, si ayah akan marah besar. Sekalipun itu salah anak perempuannya. Berbeda dengan kalau si anak laki-laki. Kalau si anak laki-laki mengadu kepada bapaknya, bisa-bisa si anak laki-laki itu yang disalahkan oleh bapaknya. Salah sendiri kau, kenapa nggak kau lawan dia, bodoh orang. Itu kalau kepada anak laki-laki yang mengadu. Tapi kalau ada perempuan yang mengadu, karena hatinya tersakiti, maka si ayah akan marah besar. Itu sifat alami orang Batak. Itu sifat alami orang Batak. Nah, kalau hal ini terjadi, bayangkan kalau si istri mengadu kepada bapaknya atas perlakuan suaminya, maka bapaknya akan dengan marah-marah. Sekali marah, akhirnya pecah. Tidak terima. Akhirnya sampai ke perceraian. Dari itu sudah sifat alami orang Batak. Makanya ada dibilang orang Batak itu elek marboru. Karena apapun ceritanya, borunya si ayah, siapapun, si ayah tidak suka kalau hati borunya tersakiti, apapun itu alasannya. Itu sudah sifat alami. Inilah yang dihindarkan. Makanya ada titin marakup. Nah, oleh karena adanya titin marakup tadi, bahwa orang tua si pengantin sudah dua, yaitu orang tua kandung dan pamannya, suaminya juga sudah menjadi orang tuanya. Saya mau dengan suamimu, mengadulah kepada tulangnya Hela. Itu selalu disarankan oleh orang tuanya pada saat penyerahan titik marakup ini. Dan yang menerima titik marakup juga selalu menyarankan kepada pengantin, kalau ada persoalanmu, maka datanglah ke saya, jangan ke orang tuamu, datanglah ke saya. Itu pasti diungkapkan oleh paman pengantin laki-laki pada saat acara serah terima titik marakup tadi. Nah, oleh karena itu, setiap ada problema rumah tangga, si perempuan tadi, si pengantin tadi, tidak akan berangkat lagi ke orang tua kandung, melainkan ke paman dari suaminya. Paman dari suaminya dikenal, among bapak ini begini, suami saya begini, dan lain-lain, membuat sakit hati. Lantas si paman akan memanggil berenya, suami si perempuan tadi. Panggil. Kembali kepada sikap alami orang Batak tadi antara tulang dengan bere. Inilah yang dimanfaatkan. Sudah sifat alami antara tulang dan bere. Kalau tulang menegur bere, bere itu selalu, iya tulang, perlu tulang, sorry tulang, maaf ya tulang. Itu sifat alami orang Batak. Sepreman-preman apapun dia. Bukan berarti karena tulangnya atau pamannya itu punya pangkat, tidak. 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 Tapi itulah sifat alami orang Batak. Selalu tunduk dan hormat kepada pamannya, tulangnya. Sehingga si tulang, si paman dengan bebasnya menasihati si bere. Apapun yang dilakukan tulangnya, si bere tidak akan tersinggung. Baiklah tersinggung, tetapi kalau yang namanya dendam, tidak akan ada. Tidak akan ada. Bahkan ada itu, kalau orang Batak, banyak itu yang senang kalau ditegur sama tulangnya, ditegur sama pamannya. Nah, oleh karena ada tadi pengaduan si istri, si pengantin perempuan tadi kepada pamannya, maka pamannya menegur si laki-laki yang begitu hormat kepada pamannya. Maka apapun itu persoalan, si laki-laki akan selalu redam. Yang ada pun tadi emosinya akan teredam. Hubungan antara tulang dengan bere, inilah yang dimanfaatkan dalam titin marakup. Bebas komunikasi, bebas mengatakan, tapi ketersinggungan itu tidak ada. Sekasar apapun tulangnya, ya tulang. Oleh itulah sifat alami
Bahkan yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya untuk menghormati tulangnya semenjak dia dilahirkan. Karena dia lahir pada adat Batak, semenjak si laki-laki lahir, maka akan dipakukan, diabikon tulangnya. Makanya dia semenjak kecil dia sudah menghormati hingga dewasanya. Maka itulah makna yang terkandung yang paling dalam titik Merakop. Demikian makna yang terkandung dalam titik Merakop untuk penjabarannya. Untuk video-video berikutnya kita akan tampilkan acara-acara penyerahan serah terima acara titik Merakop. Pada beberapa pesta akan kita tampilkan. Untuk itu ikuti terus lanjutan dari video di channel Barita Ngulu, channel Budaya Batak. Horas.